Kisah penumpasan PKI yang dilakukan anggota bersenjata Indonesia. Ada anggota PKI yang tak mempan dengan ditembaki atau kebal. Berikut ini kisah pemberantasan anggota Partai Komunis Indonesia. Ada kisah mistis terselip di operasi penumpasan terhadap PKI yang dilakukan pihak Angkatan Bersenjata Indonesia. Salah satunya sebuah kisah menarik tentang anggota PKI yang kebal peluru ketika hendak dieksekusi mati. Hal itu terjadi ketika tentara Indonesia waktu itu sedang membersihkan PKI di daerah Madiun. Pada saat itulah kejadian tak nalar terjadi, karena anggota PKI itu tak mempan meski ditembak berkali-kali oleh tentara. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1948, tepatnya di Madiun. Pada saat itu, pasukan ABRI termasuk dari Divisi Siliwangi diturunkan untuk menyapu bersih anggota PKI di Madiun dan sekitarnya. Lalu pasukan ABRI Siliwangi memburu semua simpatisan PKI di wilayah Madiun. Hingga akhirnya tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil dikuasai lagi oleh ABRI dari PKI. Menurut buku Perintah Presiden Soekarno, rebut Madiun, Divisi Siliwangi berhasil menaklukkan Front Demokratik Rakyat (PDR) yang merupakan organisasi sayap PKI. Para simpatisan PKI lari terbirit-birit begitu ABRI berhasil membongkar persembunyiannya di Madiun. Kemudian gerakan Divisi Siliwangi berlanjut melakukan operasi di daerah Blora. Karena pada saat itu banyak anggota PKI di Madiun yang melarikan diri ke daerah sana. Pada saat melakukan operasi tersebut, ada sebuah kejadian aneh di luar nalar yang dialami oleh pasukan ABRI. Saat itu, ABRI berhasil menangkap salah satu anggota PKI. Namun dia tidak mati meski dieksekusi berkali-kali. Anggota PKI itu ditangkap oleh Batalion Kala Divisi Siliwangi. Kemudian hendak dieksekusi mati. Namun anggota PKI yang tertangkap itu sama sekali tidak ketakutan, padahal dirinya hendak dieksekusi mati. Dibawa ke alun-alun Blora, tawanan itu ditembak oleh ABRI tempat di keningnya. Namun anehnya dia tak mati terkena tembakan itu. Mendapati kenyataan itu, Mayor Kemal Idris yang menjadi komandan Batalion Kala Hitam kebingungan. Seorang komandan peleton, anak buahnya lantas bertanya kepada sang komandan. "Ada apa, Mayor?" ujarnya. "Itu tawanan minta mati," tungkas Kemal. Daton itu kemudian mengambil pistolnya dan menempelkan tepat di keningnya. Tetapi pistolnya justru tak menyala. Padahal peluru pada pistol itu masih penuh. 2 kali Daton mengulangi, hasilnya sama. Pistol itu tak mau menyala. "Kamu punya ilmu ya?" tanya Daton pada tawanan itu.
Kemudian tawanan itu menjawab dengan seloroh, "Tidak." Kemudian pistol dikokang, dan pelatuknya ditarik, ditempelkan di keningnya tawanan itu. Seketika dia tewas setelah tembakan menggema. Ternyata jawaban tidak dari tawanan itu menjadi kunci pelepasan ilmu kebalnya, ungkap Maijen TNI Purnawirawan Rahwono yang mengikut dalam batalion Kala Hitam ketika menumpas sisa-sisa PKI di Madiun. Mbah Suro, dukun kebal PKI. Kisah sosok Mbah Suro, si orang kebal. Kala pasukan Kopassus menyerbu kala misi panumpasan PKI era kepemimpinan militer Soeharto dipertemukan dengan sosok Mbah Suro. Mbah Suro disebut sebagai orang kebal senjata dan sempat menyulitkan para pasukan Kopassus kala itu. Setelah melancarkan sejumlah strategi penyerangan, akhirnya Kopassus berhasil menaklukkan si orang kebal itu. Misi Kopassus tersebut terjadi pada tahun 1967. RPKAD diturunkan untuk mengendalikan situasi. Satu di antaranya yakni dengan menumpas gerakan pemberontakan. Di tengah operasi penumpasan PKI besar-besaran, Kopassus sempat menghadapi simpatisan PKI yang dikenal kebal senjata, yakni Mbah Suro. Tapi itu tak menghalangi Kopassus untuk menggunakan cara kekerasan. Kisah Mbah Suro dilumpuhkan Kopassus atau RPKAD ini dikutip dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto. Berkobarnya tragedi G30S PKI yang menculik para jenderal pada tahun 30 September 1965 memang berbuntut panjang. Satu di antaranya pemburuan terhadap mereka yang dianggap sebagai anggota maupun simpatisan PKI. Perburuan yang menangkap itu dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia yang diduga sebagai basis PKI. Pada 1967, pemburuan terhadap simpatisan dan anggota PKI dilakukan di kawasan yang terletak antara Cepu dan Ngawi. Peristiwa itu tepatnya di desa Ninggil. Sosok Mbah Suro. Nama asli Mbah Suro adalah Mulyono Surodiharjo. Mbah Suro merupakan seorang mantan lurah yang dibebas tugaskan akibat kesalahannya sendiri. Setelah lengser sebagai lurah, Mbah Suro membuka praktek sebagai dukun yang mengobati orang sakit. Namun belakangan beredar kabar kalau Mbah Suro juga dikenal sebagai dukun kebal. Hingga ia disebut sebagai Mbah Suro atau Pandito Gunung Kendeng. Pergantian nama baru menjadi Mbah Suro juga diikuti dengan perubahan penampilannya. Salah satunya adalah memelihara kumis tebal dan rambut panjang. Kegiatan yang berbau klinik dan menyebarkan kepercayaan Jawa Dipa. Mbah Suro juga sering memberi jambi-jambi atau mantra dan air kekebalan kepada para muridnya. Banyak pengikutnya yang percaya dirinya mereka telah menjadi kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Pemerintah, khususnya pihak militer, melihat Mbah Suro telah ditunggangi oleh PKI. Oleh karena itu, Panglima Kodam Diponegoro memerintahkan untuk menutup padepokan tersebut. Menurut Hendro, penutupan itu terpaksa dilakukan melalui jalan kekerasan.
Pangdam terpaksa memerintahkan agar penutupan dilakukan dengan jalan kekerasan, karena segala upaya jalan damai yang ditempuh telah menemui jalan buntu. Akhirnya Kodam Diponegoro beserta satu kompi RPKAD, sekarang Kopassus di bawah pimpinan Faisal Tanjung, menyerbu Padepokan Mbah Suro. Mbah Suro ditaklukkan. Mbah Suro pun berhasil ditaklukkan dalam penyerbuan itu.